nama saya Satri Darni, mahasiswa PG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Jakarta. NIM 2006220057. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN dengan materi kepolaran senyawa. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, tadi kita sudah memulai pelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita doakan dijawab oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga pembelajaran kita diberikan keberkahan sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ibu mau mengecek apakah anak Ibu sudah siap untuk belajar kimia pada pagi hari ini? Siap. Alhamdulillah. Setelahnya, supaya kita lebih bersemangat lagi, ada baiknya untuk kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Kepada anak ibu sekalian, dimohon untuk berdiri. Jadi pada pagi hari ini Ibu ingin absen dulu. Siapakah yang tidak hadir? Sebelum memulai masuk kepada pembelajaran hari ini, Ibu ada soal. Soalnya tidak banyak. Soalnya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi di soal, Ibu akan membagikan soal pretest. Nanti di akhir juga akan ada soal seperti ini sama. Di soal nanti kamu jangan lupa untuk menuliskan nama. Oke? Soal dikerjakan selama 5 menit dari setelah Ibu selesai membagikan soal. Soal hanya sebanyak 4 soal saja. Langsung ditandai di jawaban. Nomor jangan dijaga. Apakah yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Ikatan yang terjadi antara apa saya bilang? Ikatan yang terjadi antara atom non-logam dan atom non-logam. Ikatan yang terjadi antara atom non-logam dan atom non-logam. Oke, sekarang dulu buat teman-teman. Ikatan kovalen itu terdiri dari ikatan kovalen
kalau kita menggunakan air bisa mungkin kotorannya hilang, tapi minyaknya tinggal di piring. Kenapa? Kenapa harus melibatkan pihak ketiga, yaitu sunlight? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena minyak dan air tidak bisa nyatu. Ya Allah, kesian. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi karena siapa tadi? Sepia. Kata Sepia, minyak dan air tidak bisa menyatu. Kenapa mereka tidak bisa menyatu? Ayo, belum bisa jawab. Oke. Supaya kamu bisa jawab, jadi mari ikuti pembelajaran pada hari ini dengan penuh perhatian dan tanggung jawab. Sebelum kita mulai pembelajaran, tujuan pembelajarannya adalah nanti melalui kegiatan diskusi kelompok dan percobaan sederhana, peserta didik kamu akan dapat menganalisis karakteristik senyawa kovalen polar dan non-polar. Terus, kamu juga akan bisa mengelompokkan senyawa tadi ke dalam kovalen polar ataupun kovalen non-polar. Nah, ayo kita saksikan kenapa tadi jawabannya kalau kamu makan berminyak atau cuci piring yang piringnya masih ada minyak harus melibatkan pihak ketiga. Yuk kita dengarkan penjelasan video berikut. Pernah nggak sih kalian habis makan makanan yang berminyak pakai tangan, so cuci tangannya pakai air doang, dan ternyata minyaknya masih nempel. Tapi begitu dicuci pakai sabun, ternyata bisa bersih. Paham apa yang disampaikan video? Paham. Jadi kenapa tadi minyak ketika kita makan makanan berminyak di piring, piringnya tidak bisa langsung hanya dicuci pakai air? Karena sifat air dan minyak berbeda. Tadi benar kata Setia bahwa mereka tidak bisa menyatu. Kenapa tidak bisa menyatu? Karena sifat mereka berbeda. Air sifatnya polar dan minyak polar. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Belum? Oke, mari. Bagian ini tidak suka air, ya. Dia sukanya minyak. Karena minyak juga non-polar. Ya, kalau air tadi polar. Karena ada interaksi antara bagian kepala dari mulut sabun dengan air, dan juga bagian ekor yang non-polarnya dengan minyak. Nah, karena interaksi itu akhirnya Sekarang duduk berkelompok dulu. Sudah duduk dalam kelompok, oke. Aku akan bagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Nanti diisi namanya, nama kalian bertiga, nama kalian bertiga. Sudah dapat? Sudah diisi nama kelompok? Udah? Udah, oke. Coba sekarang buka halaman halaman 2. Halaman 2. Nah, itu ada fenomena. Fenomenanya menceritakan bahwa roh seorang perempuan terkena kemacetan. Terus apa lagi? Coba baca sekilas. Jadi rohnya tersesat.
Ini apa nih? Udah sampai. Nah, Bu hati-hati, jangan sampai salah. Sudah diambil. Bu, ini kan. Jangan sampai salah. Ah, tandai. Tandai, tandai. Nah. Ya, nah, pelan-pelan. Ada prosedur. Baca prosedur. Ini langsung masuk aja. Oh, ini dia nak nanti ayo dulu. Buat hal ini tu sudah Dilihat nih, ada data pengamatan. Nah, apa yang harus diisi? Yang kelas adalah tandai. Ini belum dia ada noda lah.
kawan. Hilang. Udah hilang. Udah ya. Taruh di atas gelas dia tuh. Hilang. Belum dikocok. Tapi coba. Lupa. Oh, baik sih deh. Ini baru juga aja. Juga. Iwan, Ingat, ucapnya jangan dipaksa. Kalau memang tidak hilang, jangan sampai koyak kain ucapnya. Tidak hilang. Kalau memang tidak hilang berarti nanti kain putih itu kan itu kan. Dia lagi di atas ini jadi bersama ya. Kalau misalkan bisa hilang, Sini. Oh, Bersih. kamu bisa bersih. Bersih. Kamu bisa bersih. kali tahu kan? Tangannya orang ya, Dah siap tak? ada. Yang isi yang belakang. Isi data pengamatan terus dijawab soal. Air putih biasa. Juga. Iwan dah selesai kalau Pak Iwan jawab soal. Tak bisa. Tunggu dulu. Aku tak penasaran. Ini hilang. Isunya ya. Sifat on itu nomor langsung gitu aja. Kita akan pemaparan hasil diskusi. Fenomenanya adalah pada suatu hari seorang perempuan terjebak kemacetan ketika hendak mengikuti wisuda. Agar tidak terlambat, akhirnya perempuan
bergaya dengan rok panjang berbahan satin halus warna biru pastel yang indah. Di perjalanan, rok panjangnya ini tersangkut di rantai motor. Namun rok yang tersangkut dengan rantai motor tidak bisa terlepas dan tentu saja meninggalkan bekas oli di rok satin biru pastel ini. Hari kedua setelah wisuda, perempuan merendam rok satinnya dengan bahan bernama citrate acid atau di kalangan ibu-ibu disebut citron yang katanya dapat menghilangkan noda dalam mencerahkan warna baju. Lalu setelah direndam kurang lebih 24 jam dan dicuci dengan deterjen, nodanya tidak kunjung hilang. Akhirnya perempuan ini mencari tahu bagaimana cara menghilangkan bekas noda oli dengan bantuan Google. Ternyata ada yang menyarankan untuk menggunakan ester bahan penghapus teh, dan ada juga yang menyarankan untuk menggunakan larutan terbuka. Larutan mana yang akan diikuti perempuan tersebut untuk menghilangkan noda oli pada rok miliknya dengan cepat? Jadi masalah dari fenomena itu adalah seorang wanita yang roknya terkena noda oli ketika ingin pergi mengikuti wisuda dan dia terjebak macet. Oke, ya, tangan dulu Jessica. Data pengamatan kami, kalau noda itu oli, larutan pencuci itu asam sitrat. Besok ketika diaduk tuh larut. Kalau pengamatan terhadap noda itu ada noda. Ada noda. Oke, jadi Noda itu oli sama, larutan pencuci itu bensin. Ketika diaduk itu tak larut. Pengamatan terhadap noda itu tak ada noda. tidak ada noda. Oke. Lagi. Noda itu oli, larutan pencuci itu deterjen. Ketika diaduk itu tak larut. 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 Pengamatan terhadap noda itu tidak ada noda. Tidak ada noda. Oke. Noda itu oli lagi. Larutan pencuci itu cuka. Ketika diaduk larut. Pengamatan terhadap noda itu ada noda. Ada noda. Oke. Kelima, noda itu oli. Larutan pencuci itu garam. Ketika diaduk larut. Pengamatan terhadap noda itu ada noda. Ada noda. Oke. Noda itu oli. Larutan pencuci itu air. Ketika diaduk tidak ada zat yang larut. Oke. Terus. Pengamatan terhadap noda itu ada noda. Ada noda. Oke, tangan dulu. Informasi analisis data. Bagaimanakah sifat oli? Sifatnya tidak bisa menyatu dengan air. Apakah oli sama dengan minyak? Ya, sama. Bagaimanakah sifatnya? Oli dan minyak memiliki sifat yang sama, yaitu campuran. Oke, tangan dulu. Jawabannya adalah oli merupakan jenis fluida yang bersifat kental dan bersifat dingin, sedangkan minyak dan oli memang sama-sama berbahan minyak. Tetapi antara keduanya memiliki proses pengelolaan dengan cara yang berbeda. Tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larutan apa saja yang dapat menghilangkan noda oli? Mengapa demikian? Asam sitrat, bensin, deterjen. Karena memiliki sifat yang sama, tetapi untuk asam sitrat hanya meninggalkan sedikit noda. Berarti jawaban proposal kita yang bisa menghilangkan noda asam sitrat, bensin, dan deterjen. Oke, tangan dulu untuk kelompok. Kalau saya dapat menggunakan noda oli, mengapa demikian? Bensin dan deterjen. Karena deterjen seperti sodium chloride sulfat yang mampu mengikat lemak, serta minyak juga membersihkan noda. Sedangkan bensin merupakan filler sifat.
ketiga, larutan apa saja yang tidak dapat menghilangkan noda oli? Mengapa demikian? Jawabannya, larutan air, cuka, garam, dan asam sitrat karena sifat larutan yang tidak sama dengan sifat oli. Oke, tangan dulu. Jangan yang mau ditanyakan. Tidak ada lapas. Oke, jadi kita sudah sampai kepada akhir pembelajaran hari ini. Masing-masing kelompok tadi sudah melakukan diskusi kelompok, percobaan sederhana, masing-masing sudah saling bekerja sama, membantu. Jadi setiap kelompok hari ini sudah melaksanakan kegiatan dengan sangat bagus. Nah, siapa yang mau menjabarkan atau menjelaskan atau merangkum pembelajaran kita hari ini itu belajar apa? Silakan, saya berdiri. Saya Bu. Oh, silakan. Rehan. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, apa yang dapat Anda simpulkan? Dari kami kan, bahwa tidak semua larutan bisa menghilangkan noda oli dan tidak semua larutan memiliki sifat yang sama. Oke, tangan dulu kelompok Rehan. Dari kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa non-polar ketika dicampurkan dengan zat polar tidak akan mengalami perubahan. Gabungan dari non-polar dan non-polar akan membuat noda menjadi hilang. Oke, terima kasih. Jadi kelompok, kira-kira pembelajaran pada pagi hari ini apa yang kamu rasakan selama melaksanakan pembelajaran? Siapa yang mau kasih suaranya? Ayo, nanti mau tunjuk. Boleh siapa aja? Selama melaksanakan. Berdiri. Saya selama pembelajaran ini saya merasa senang dikarenakan praktik sekalian belajar. Oke, terima kasih Alhamdi. Lain, apa lagi? Boleh, silakan Jessica. Dari eksperimen yang telah dipelajari hari ini, saya merasa kagum karena oli dapat hilang karena bensin dan deterjen. Oke, terima kasih Jessica. Satu lagi refleksinya. Apa yang kamu rasakan? Sedih, bahagia, cemas, atau lapar? Mungkin boleh, silakan. Silakan, langsung aku salah, ayo. Mana? Sepia? Nah, boleh. Apa pembelajaran hari ini? Menurut saya sangat seru dan saya mendapatkan pengalaman yang baru. Oke, terima kasih Sepia. Jadi Ibu juga ingin memberikan refleksi pada pembelajaran hari ini. Selama Ibu masuk di kelas ini, alhamdulillah anaknya aktif-aktif. Tangan dulu. Anaknya tuh pede-pede. Tangan dulu. Anak itu tahu dijawab soal yang tadi. Poster, tangan. Silakan dijawab di tempat duduk masing-masing saja. Seringkali buat nama. Boleh dengan jawabannya. Boleh. Silakan. Waktunya tidak lama, kurang lebih 3 menit saja dari sekarang. Boleh diselesaikan. Sudah selesai? Sudah, boleh dibuka. Jadi kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Ibu minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung selama proses pembelajaran. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang kita laksanakan hari ini kalian paham dan tentunya diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa. Sehat, Ibu tolong tutup dengan doa pembelajaran dan salam. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
periksa